Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Salam sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita menyatu hati dalam bakti. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita hayati. Mari kita masuki ibadah ini dengan hening suci. Di hadirat Allah, mari kita teduhkan hati. Saudara, lonceng panggilan telah bertalu. Suaranya mengundang kita untuk sujud tanpa ragu. Sebab Kristus telah berseru, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Saudara, marilah kita berdiri, satukan kalbu, dendangkan kidung syahdu. Agungkanlah Kristus, Sang Empunya langit dan bumi baru. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putra dan Allahmu, permuliakanlah dan puji Tuhan.
pertolongan kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Saudaraku, ketika kita tengadah memandang Kristus yang naik ke surga dengan megah, ingatkah kita akan sabda malaikat di saat fajar Paskah? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Galilea, tempat apakah itu? Galilea adalah lambang perjuangkan kehidupan. Di sana, para penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Di sana Kristus mengawali karya di atas bumi. Di sana pula Kristus naik menuju kemuliaannya yang sejati. Lalu, apa artinya jika Kristus mendahului kita ke Galilea? Ia bergerak mendahuluimu, membuka arus langkahmu yang buntu. Ia berjalan di depanmu, memandu arah yang harus kau tuju. Ia berseru padamu dan padaku, telah kugenggam segala kuasa, bumi tak lagi terkunci, surga telah terbuka. Ayo nyaringkan kidungmu, layankan kerja dan karyamu. Tanganku akan selalu melingkupimu. Yesus naik ke surga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia. Tak sengsara lagi, hidup selamanya. Yesus Raja mulia, naik tatanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus
Yesus dalam sorga, agung kasih-Nya. Ia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkan-Nya. Tempat bagi kita disiapkan-Nya. Sudahlah sempurna karya selamat-Nya. Yesus naik ke sorga, puji nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, seraya kita mengakui akan segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing ambillah saat hening dan berdoalah kepada Dia yang naik ke surga. Mari kita berdoa. Seperti para murid yang termangu melihat Engkau naik ke surga, demikianlah kami juga sering termangu-mangu melihat kuasa Kristus di dalam kehidupan kami. Kami termangu-mangu akan luar biasanya kasih Allah. Kami termangu akan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi seraya kami termangu, kami pun lupa bahwa kami ternyata telah terduduk diam tanpa melakukan apa-apa. Kami menjadi orang yang cukup mengagumi akan karya-karya gerejawi. Kami menjadi orang yang pada akhirnya lupa untuk pergi dan berjuang. Kami lebih suka melihat kelompok, komunitas, golongan kami adalah golongan yang lebih baik dari yang lain. Kami menyadari seringkali dosa menghentikan langkah kami. Seraya dosa mengajak kami untuk mengagumi keindahan kasih Allah. Tetapi selebihnya kami tak mampu untuk memberikan kasih Allah itu di dalam seluruh kehidupan kami. Di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami rebah. Di bawah kaki salib-Mu sajalah kami ingin meletakkan seluruh pergumulan dan dosa kami, keegoisan kami yang tak henti-hentinya menjadi kebanggaan atas hidup kami ini. Hari ini kami ingin belajar banyak untuk melihat Yesus yang naik ke surga, yang berkuasa atas segala, pun atas dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah hidup kami yang penuh dengan dosa. Celikan mata yang dibutakan oleh pesona surgawi yang sering menyesatkan kami, supaya kami segera berangkat dan menjadi saksi bagi Tuhan. Dengar seruan doa kami yang kami naikkan dalam Kristus yang naik ke surga. Amin. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa
pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara, jika Kristus memegang kuasa atas bumi dan sorga, maka Ia juga memegang kuasa atas hidup kita. Kristus yang naik ke sorga adalah Kristus yang telah menyertai kita. Maka sekarang sambutlah kuasa kasih yang dianugerahkannya kepada kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa Kristus telah naik ke sorga. Ia memegang kuasa atas sorga dan bumi. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersukacita. Kita akan bermazmur bagi Dia. Tarian akan memperagakan mazmur ini. Tepuk tangan akan kita lakukan bersama-sama. Saudara, ikutilah panduannya. Mari kita agungkan Dia. Yesus telah naik. Mari bermazmur bagi Dia. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena Yang Maha Tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diri
diiringi sorakan amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naik dan memimpin haleluya. Diiringi sorakan amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur amin haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa, heningkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Di momentum ketika kami mengingat kenaikan-Mu ke surga, ya Tuhan, kami angkat hati kami padamu. Kami buka pikiran kami untuk-Mu. Kami bawa seluruh keberadaan kami, agar Engkau bebas berbicara kepada kami. Mari inspirasilah kami, ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu boleh meresap dan mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian disaksikan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kita hari ini, bumi dan sorga di tangannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan cara Injil Matius berkisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
maka kita akan menemukan sebuah catatan yang berbeda dengan Injil sinoptik yang lain. Tidak ada kisah tentang Yesus yang terangkat ke surga di dalam Injil Matius. Tidak ada kisah seperti yang digambarkan oleh Lukas. Yesus yang naik, lalu tangannya terangkat, lalu murid-murid memandang ke atas. Tidak ada gambaran semacam itu di dalam Injil Matius. Tetapi saudara, apakah itu berarti Yesus tidak naik ke surga menurut Matius? Oh saudara, sama sekali bukan. Injil Matius memberitakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam sebuah formulasi teologis yang unik, yakni melalui pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, melalui sebuah proklamasi Yesus. Sebab dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oh saudara, pernyataan itu mau mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar naik ke sebuah tempat yang namanya surga, melainkan Yesus justru memegang surga dan bumi di tangannya. Ia berkuasa atas surga dan bumi. Itulah yang mau dikatakan oleh penulis Injil Matius. Oh saudara, gambaran ini sangat penting dalam alam pikir orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi, spiritualitas Yahudi meyakini bahwa Allah adalah penguasa surga dan bumi. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama misalnya mengatakan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Demikian juga sorga. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara-saudara, dalam konsepsi yang seperti itu, maka pernyataan Tuhan Yesus menjadi sangat powerful. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Saudara, juga Mazmur 24. Di sana pemazmur mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi, kalau Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, Ia mau mengatakan, akulah pemegang kontrol atas kehidupan di bumi maupun di surga. Akulah pemilik bumi dan surga. Dan itu artinya Ia juga mau mengatakan secara langsung kepada saudara dan saya, hidupmu, aku juga pemiliknya. Kehidupan kita dikendalikan dan dikontrol olehnya. Itulah saudara proklamasi Yesus. Lalu apa maknanya bagi kita? Saudara, jika Kristus adalah pemilik kehidupan di bumi dan di sorga, hidup kita ini miliknya. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Demikian juga seluruh semesta. Karena itu mari kita sadari dan syukuri bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Hidup kita ini adalah barakah, itu di dalam bahasa Ibrani. Barokah, berkat. Saudara, Talmud Yahudi mengatakan
Barang siapa menikmati apapun di dunia ini tanpa berdoa dan mengucap syukur, mengucap berkat sebelumnya, ia berlaku curang. Coba perhatikan ajaran ini. Yang mau dikatakan apa? Kalau kita menikmati sesuatu tanpa ingat bahwa yang kita nikmati itu adalah berkat yang muncul dari kuasa Yesus yang memegang kehidupan ini, maka kita curang tanpa mengakui bahwa hidup ini adalah barakah, berkat. Tanpa mengakuinya, maka kita tidak jujur dalam hidup ini. Kesadaran inilah yang membuat orang-orang Yahudi dalam sembahyangnya yang dilakukan 3 kali dalam sehari itu selalu diawali dengan sebuah rumusan kalimat. Aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Rumusan kalimat doa itu merupakan ekspresi sikap berterima kasih. Sebab tidak tahu berterima kasih adalah dosa. Secara hidup ini tidak dapat kita jalani dengan sebuah spiritualitas take it for granted. Sebab sikap itu adalah wujud penyangkalan akan rahmat dan anugerah Allah. Maka mengakui Yesus sebagai yang memegang kuasa di sorga dan di bumi, itu mengakui hidupmu diberkati. Dan jika kita hidup, itu karena kuasa berkatnya diberikan kepada kita. Maka penting selalu mengingat Sang Pemberi berkat itu. Mengaku Yesus sebagai pemegang kuasa di sorga dan di bumi berarti mengakui bahwa segala hal bersumber kepada Allah. Hidup kita berada di dalam kontrol dan kasih Allah. Dan justru karena itu, maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini mestinya dijalani dengan penuh syukur. Saudara-saudara, ucapan syukur itu bukan sekedar sebagai kalimat formal yang mengiringi persembahan natura. Bukan. Melainkan menjadi sebuah penyembahan, worship, sebuah sikap batin yang mengakui kehadiran Sang Pemberi dalam setiap langkah, di mana saja, kapan saja. Itulah spiritualitas syukur. Hidup yang menyembah kepada Allah. Ucapan terima kasih yang matang dan kemudian menjelma menjadi sebuah sikap mengabdi, memberi diri, memberi seluruh hidup kepada Allah. Itulah makna mengakui Yesus sebagai pemegang kuasa di bumi dan di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, mengaku Yesus sebagai pemegang kuasa di bumi dan di sorga berarti juga melawan keangkuhan dan mental mengidolakan prestasi. Itu berarti kita juga diundang berhenti menjalani hidup sekedar untuk bersaing, sekedar untuk unjuk gigi, sekedar untuk show off. Berhenti. Sebab apapun yang Anda capai sesungguhnya adalah anugerah. Saudara, sejak idea masyarakat berprestasi diluncurkan, maka orang-orang modern ini merasa tidak pernah berhutang kecuali kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa. Saudara, di dalam hidup ini
Kita mesti bersedia menerima bantuan orang lain. Sebab sejatinya kita semua adalah orang-orang yang berhutang. Semua yang kita miliki sebenarnya tidak pernah bersumber dari diri kita sendiri. Kita berhutang kepada orang lain. Kita berhutang kepada semesta. Kita berhutang kepada Allah. Kita berhutang bahasa kepada mereka yang mengajar kita berbicara. Kita berhutang tempat tinggal kepada mereka yang memberi kita perlindungan. Kita berhutang kebebasan. Kita berhutang pikiran dan ilmu yang ditemukan oleh banyak orang. Kita berhutang iman. Kita berhutang makanan. Kita berhutang pakaian. Kita berhutang sebab semua itu datang melalui orang lain. Karena itulah saudara-saudara, Keluaran pasal 8 ayat 17 hingga yang ke-18 mengatakan semua itu adalah pemberian Allah. Mengakui Yesus sebagai pemegang kuasa di sorga dan di bumi berarti mengakui pemberiannya, hidup penuh syukur dan sekaligus hidup sedia bergantung kepada Allah melalui banyak orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, spiritualitas syukur yang mewujud dalam sikap mengabdi akan menghadiahi kita nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi, yang tidak dapat dibeli dengan apapun, yakni rasa tentram, cinta, ikhlas, iman, pengampunan, juga pengharapan, dan kesehatan yang baik. Bersyukur berarti merayakan hubungan yang mendalam dan mengikat dengan Sang Pemberi. Mengucap syukur berarti mempersilahkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Dan itu artinya rasa syukur membuka jalan menuju kemanusiaan yang sejati. Karena rasa syukur merupakan akar dari peradaban. Saudara-saudara, orang yang tidak mampu mengalami dan mengekspresikan rasa syukur, sesungguhnya ia telah kehilangan salah satu unsur pokok dari kesehatan mental. Sebab rasa syukur akan membuat engkau bahagia. Bukan sebaliknya, karena engkau bahagia engkau bersyukur. Bukan, karena engkau bersyukur maka engkau akan bahagia. Berterima kasih itu menyempurnakan pemberian. Berterima kasih itu menyempurnakan sebuah pengakuan. Engkau pemegang kuasa atas surga dan di bumi ya Yesus. Engkau pemegang kuasa atas hidup kami. Dan hidup kami adalah berkat anugerah darimu. Maka aku bersyukur kepadamu ya Allah. Saudara-saudara, berterima kasih, bersyukur, itu berarti menemukan relasi yang tepat antara diri kita sendiri dengan orang lain dan dengan Tuhan. Orang yang tahu bersyukur akan menghargai masa lalu sebagai sebuah anugerah. Berdamai dengan masa kini sebagai sebuah anugerah. Dan berhati-hati mempersiapkan masa depan. Karena masa depan juga dalam kuasa anugerah Allah. Mengakui Yesus sebagai pemegang kuasa di surga dan di bumi
mengucap syukur kepadanya berarti juga memiliki spiritualitas tangan terbuka. Tangan ini terbuka. Tuhan boleh menaruh apa saja yang ingin Tuhan taruh. Tuhan boleh mengambil apa saja yang ingin Tuhan ambil. Dan itulah respon atas pengakuan. Ia memegang kuasa, memegang kontrol atas bumi dan surga, atas hidup saudara, juga atas hidup saya. Saudara-saudara, spiritualitas syukur ini justru perlu kita kembangkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Di tengah kesulitan hidup, di tengah kerumitan hidup, tidak jarang yang muncul dalam diri kita adalah sebuah pemberontakan, sebuah keluhan, komplain. Jadi ingat sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil duduk di bawah kaki ibunya di lantai, sementara ibunya duduk di kursi bermain benang warna-warni. Begitu asiknya ibu ini bermain benang warna-warni. Si anak merasa tidak dipedulikan, lalu dia komplain kepada ibunya. Ibu, kenapa mainan benang kusut? Kenapa tidak memperhatikan aku? Kenapa aku dibiarkan? Oh saudara, di mata anak itu, sang ibu cuma terlihat memainkan benang kusut. Lalu sang ibu itu mengatakan kepada anak yang ia kasihi itu, "Nak, mari naiklah ke pangkuan ibu." Lalu anak itu naik ke pangkuannya dan sang ibu berkata, Lihat apa yang sedang ibu lakukan untuk kamu." Lalu ibu itu menunjukkan gambar rendaan saudara di kerjaan yang ia lakukan itu. Dan anak itu kemudian terbelalak, "Wow, indah sekali, gambar kupu-kupu, bagus sekali." Lalu sang ibu mengatakan, "Iya, aku sedang merenda gambar ini, merenda kupu-kupu ini untuk menjadi bajumu." Wow. Saudara-saudara, kadang-kadang di tengah kesulitan, kecenderungan untuk komplain begitu kuat. Seperti anak kecil itu kita berkata, "Engkau abai terhadap hidupku Tuhan." Tetapi Tuhan sang ibu kehidupan mengatakan kepada kita, "Naiklah ke pangkuanku dan lihatlah peristiwa ini. Lihatlah apa yang sedang terjadi dalam sudut pandangku. Engkau akan melihat aku sedang melakukan karya indah bagimu." Saudara, kalau Anda percaya Yesus memegang kuasa di surga dan di bumi, di tengah kesulitan kita seperti sekarang ini, di tengah kehidupan yang barangkali tidak dapat kita antisipasi seperti sekarang ini, kita mari naik ke pangkuan Tuhan dan melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Agar kita boleh berkata, "Wow, Engkau memegang kuasa atas hidupku. Wow. Wow. Wow." Lalu mata kita dibukakan melihat kehidupan. Lalu berkata, "Terima kasih Tuhan. Aku di tangan-Mu. Hidupku di hati-Mu. Hidupku dalam rancangan yang baik yang Engkau kerjakan. Terima kasih." Saudara-saudara, bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari-hari ini? Apakah kita masih memiliki spiritualitas syukur? Apakah kita masih memiliki iman percaya bahwa Ia memegang kuasa atas hidupmu? Saudara-saudara, mengakui Yesus sebagai pemegang kuasa di surga dan di bumi berarti mempersilahkan Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Itu sebabnya
penulis Injil Matius, segera mengikuti pernyataan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi dengan sebuah perintah. Jika Yesus memegang kuasa, ia berdaulat, maka ia yang memerintah atas kehidupan ini. Maka ia memerintah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuajarkan kepadamu. Perhatikan imperatif. Allah. Pergilah, jadikanlah, ajarlah. Ia memberi perintah, ia berdaulat, ia berkuasa atas hidup kita. Dan saudara-saudara, itu artinya dalam rasa syukur, dalam pengabdian kita, dalam penyembahan kita, kita dipanggil untuk mengikuti kehendaknya. Dan Anda tidak akan dibiarkan mengerjakan kehendaknya sendirian. Ia bukan penguasa totaliter yang sekedar memberikan perintah, pergilah, ajarlah, jadikanlah, imperatif. Tidak. Ia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ia juga adalah penguasa waktu mulai hari ini sampai akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Penyertaannya tetap. Hidup Anda tidak ditinggalkan. Saudara, penulis Injil Matius konsisten memberitakan tentang Yesus. Di awal Injil ia berbicara tentang Yesus yang diberi nama sebagai Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang dekat. Dan di akhir Injilnya, ia Allah yang sama. Yesus yang lahir, Yesus yang hadir ke bumi, dan Yesus yang naik yang ke surga adalah Allah yang sama. Ia yang memegang kuasa atas surga dan bumi, atas hidup saudara. Dan ia menyertai hidupmu dan hidupku. Ia Allah yang konsisten. Dan karena itu, dengan kedaulatannya, ia juga konsisten mengasihimu. Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam syukur, dalam ikhlas, dan sekaligus diutus menjadi dutanya, menjadi duta utusannya. Tidak ada alasan kesulitan hidup seperti sekarang ini menghambat kita tidak menjadi utusannya. Sebab tidak ada kesulitan hidup yang tidak dapat kita lewati, karena kita di backup oleh Dia yang menguasai hidup kita. Mungkin kita terbatas, tapi Ia yang memegang kuasa di bumi dan di surga itu. Ia maestro kehidupan ini. Dan karenanya, Ia bermain bersama dengan saudara. Saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi kecil. Suatu kali, Ignacy Paderewski, seorang pianis profesional yang sangat handal itu membuat sebuah konser. Konser akbar. Entah bagaimana saudara di dalam konser itu terjadi sebuah kecelakaan. Seorang anak kecil yang datang bersama dengan ibunya yang nonton konser itu, tiba-tiba lepas dari samping ibunya dan tahu-tahu sudah ada di panggung. Persis ketika master seremoni membuka acara itu dan berkata, sambutlah Ignacy Paderewski. Dan kemudian lampu diarahkan kepada grand piano. Yang muncul di grand piano itu, yang duduk di sana, justru seorang anak kecil yang ongkang-ongkang kaki. Lalu anak kecil itu dengan segala keterbatasannya memencet
tuts piano itu dan memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Sangat terbata-bata. Tin ta te ta 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 ta, dan diulang-ulang. Oh saudara, penyelenggara acara begitu panik. Audiens memperhatikan dengan sangat penasaran. Dan dalam situasi seperti itu, Ignacy Paderewski kemudian muncul ke panggung. Dia melingkarkan tangannya, membackup anak kecil yang duduk di kursinya itu, di pianonya itu, dan berbisik di telinga si anak. Jangan berhenti, bermainlah terus. Jangan berhenti, bermainlah terus. Lalu anak itu terus memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Dan tangan kiri, tangan kanan Ignacy Paderewski melingkar, lalu memainkan tuts-tuts dengan sangat lihai, dengan sangat indah. Maka jadilah duet maut. Anak kecil yang sangat terbatas dan maestro piano yang melengkapinya. Selesai itu, ia bawa anak itu ke tengah panggung, memberi hormat, dan semua orang yang hadir terberkati. Saudara, mungkin kita terbatas. Memainkan tuts-tuts kehidupan saat ini mungkin tidak pernah mudah. Tetapi jangan lupa, Ia yang memegang kuasa atas surga dan bumi, Kristus sang maestro kehidupan itu, Ia sedang melingkarkan lengannya melengkapi kita. Bermainlah terus, jangan pernah berhenti. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, menjadi duta-dutanya, menjadi utusannya. Dan biarlah kuasa yang datang dari Dia yang memegang surga dan bumi itu memberkati, melengkapi, dan menuntun melodi kehidupan yang kita mainkan. Mari bermain dalam harmoni dengan Kristus, sang penguasa hidup yang sejati. Amin. Saat hening bagi kita. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segala yang ku miliki ku dapat dari-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu
aku ditebus dengan kuasa-Mu. Ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Jemaat, marilah kita berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang khusus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila bumi dan sorga ada di tangan Tuhan, segala kuasa digenggam di dalam kemuliaan-Nya, maka untuk itulah dan karena itulah kita bersyafaat. Kuasa di tangan-Nya, tugas kita berdoa dan memohon, meminta dan berserah, maka keputusan jawabannya ada di tangan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa dan berserah di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa pemegang segala kuasa di bumi dan di surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur diingatkan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang membuat kami makin paham, sekaligus juga membuat kami mau berserah lagi, bersyukur senantiasa, karena Engkaulah pemegang kuasa dan kendali atas segala sesuatu di bumi maupun di surga. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami yang ada di bumi ini sangat mengandalkan kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyafaat, berdoa agar kuasa Tuhan dicurahkan dan dinyatakan atas apa yang akan kami doakan ini. Kami berdoa Tuhan buat bumi ini. Kami berdoa Tuhan buat semesta alam raya ciptaan Tuhan yang saat ini sedang berduka, yang saat ini sedang begitu waspada, yang saat ini Tuhan sedang berjaga-jaga. Ada begitu banyak warga di bumi ini yang sedang ketakutan, yang cemas akan hari esok, yang mengalami kerugian habis-habisan, yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Tuhan kasihanilah setiap umat-Mu Tuhan, makhluk ciptaan-Mu yang hari ini sedang berduka cita. Tuhan beri kekuatan, biar di hari kenaikan-Mu Tuhan hari ini,
Kami makin mengandalkan lagi kuasa Tuhan dan mereka juga boleh mengalami lagi kuasa Allah yang maha tinggi itu. Saat ini kami datang berserah berdoa juga Tuhan buat bumi kami Indonesia. Dalam pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini di pandemik yang juga berdampak ini, biar kiranya Engkau sendiri yang boleh terus menyertai bangsa kami. Dengan segala pergumulan dan tantangan yang ada Tuhan, Engkau yang bungkus dan kuatkan setiap anak-anak-Mu terkhusus di dalam kehidupan mereka beribadah walaupun secara online, atau bahkan kami berdoa juga secara khusus hari ini yang bahkan tidak mempunyai alat-alat untuk mengikuti ibadah. Bahkan mungkin hanya mendengar suara atau sama sekali tidak dapat beribadah sebagaimana biasanya. Tuhan kasihanilah mereka, hiburkan dan hadir buat mereka Tuhan, temani mereka di dalam sepi mereka, biar ibadah pribadi mereka sungguh di hari-hari ini boleh makin bertumbuh dan bertambah. Terus dekat dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi mereka di tempat mereka masing-masing. Saatnya kami berdoa juga Tuhan buat jemaat GKI Bromo dimanapun berada saat ini. Begitu juga para simpatisan, begitu juga mereka yang hari ini tidak ada di kota Malang tapi di tempat mereka masing-masing. Tuhan biar Engkau yang juga jamah dan sertai mereka. Tuhan kami berdoa juga secara khusus saat ini untuk dampak dari peristiwa pandemik ini. Terkhusus bagi mereka yang kehilangan pekerjaan hari ini. Terkhusus bagi mereka yang usahanya hancur. Terkhusus bagi mereka Tuhan yang bahkan untuk membayar pendapatan bagi para karyawan di perusahaan mereka pun tidak mampu. Tuhan biar Engkau yang hadir bersama dengan mereka. Begitu pula kami berdoa buat segala upaya lembaga-lembaga pelayanan baik gereja maupun non-gereja yang terus berjuang untuk menangani peristiwa ini dengan berbagai macam cara. Karena ada begitu banyak kebutuhan yang diperlukan oleh setiap banyak orang. Tuhan biar kiranya dengan berbagai macam cara sungguh pelayanan-pelayanan nyata ini boleh terlaksana dengan baik. Dan sekali lagi biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan biar Engkau juga yang menjagai supaya di tengah-tengah masa pandemik ini pun tidak ada orang yang mengambil kesempatan ini untuk berbuat jahat, untuk melakukan tindakan kriminal. Tuhan Engkau jagai keamanan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga buat keluarga-keluarga yang harus terpisah jarak pada saat ini karena harus berjauhan, tidak dapat serumah, tidak dapat satu kota karena jarak yang membuat mereka tidak dapat bertemu dan aturan yang sedang digalakan hari ini untuk menjaga jarak itu. Tuhan kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan saat ini Tuhan khususnya jemaat-jemaat lansia yang mereka juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sertai, Tuhan jamah, Tuhan hadir. Keluarga yang juga sedang berkabung berduka cita Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa berserah kepada-Mu ya Tuhan juga untuk keluarga kami masing-masing. Biar Engkau yang terus menyertai dan menguatkan. Kami berdoa menyerahkan syafaat kami ini Tuhan. Sambil berserah dan tengadah kepada Engkau Yesus Kristus perantara kami. Yang menjadi juru syafaat kami. Yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan
Jemaat, mari kita nyatakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening dan atau melalui kode QR seperti yang tertera pada layar. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersembahkan bukan hanya benda-benda mati, melainkan juga hati penuh bakti. Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36 mengingatkan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, kami mengundang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan-Mu. Terima kasih untuk kuasa kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Segala berkat yang kami punya berasal dari-Mu. Karena itu, sekarang kami bawa ungkapan syukur dan sembah bakti kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memakainya sebagai alat penghadiran kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Di relung hatiku
saudara arahkanlah hatimu kepada Kristus yang memegang kuasa di bumi dan di sorga. Kami mengarahkan hati kepada Kristus. Jadilah saksi kasih dan kuasanya. Kami siap menjadi saksi kasih dan kuasanya. Beritakanlah perbuatannya yang ajaib, kini dan selamanya. Saudara pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan kata